Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Sekolah, Pak Ari yang saya hormati, Pak Tiono, Pak Yusuf, pangapunten sebelumnya Pak. Alhamdulillah ini kami sudah sampai di modul yang terakhir, yaitu modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid. Ini merupakan kegiatan aksi nyata kami, di mana pada bagian ini kami berkewajiban atau bertugas untuk mengimplementasikan apa yang sudah kami pelajari tentang Bagja, khususnya pada tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Untuk itu perkenankan kami Pak untuk menyampaikan program apa yang kami usung dalam perencanaan program ini. Mohon siapa duluan ini? Pak terima kasih Bu. Ini Pak Hari, saya selalu cekik calon guru penggeraknya. Ini program untuk saya, untuk pengelolaan program saya yang berdampak positif pada murid itu, saya mempunyai prakarsa dalam rangka mengembangkan lingkungan yang menyediakan, dalam arti lingkungan yang berpikir positif dan menyediakan emosi positif, serta anak itu bisa berinteraksi dengan lingkungan di luar sekolah. Nah, ini kegiatan kami, programnya adalah co-kurikuler yang berbentuk field trip, artinya belajar di luar kelas Pak, dalam mengaplikasikan pembelajaran yang selama ini di dalam kelas, terus kita tambahi yang co-nya itu di luar kelas. Nah, yang berbentuk studi lapangan ke suatu tempat, yang berkaitan dengan pembelajaran kolaborasi yang dengan teman-teman semata pelajaran, yang bermata pelajaran yang lain, itu maksud saya seperti itu Pak. Serumpun, mungkin IPA, IPS, dan menurut Pak Hari, gimana menurut Pak Hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tiono, Bu Uun, Pak Yusuf, selaku calon guru penggerak insya Allah yang sudah berada pada tahapan akhir, ya, terkait dengan yang panjenengan sampaikan kepada saya selaku kepala sekolah, ingin membuat program yang berdampak positif bagi siswa. Kemudian lebih spesifik apa yang disampaikan oleh Pak Ti, adanya kegiatan co-kurikuler.
kegiatan kurikuler ini adalah kegiatan yang langsung terkait dengan kegiatan kurikuler atau yang bersifat esensinya ada di kurikulum tetapi dilaksanakan pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Jenengan selaku guru IPS ya, tentunya hal ini banyak sekali yang bisa dilakukan untuk anak-anak, terutama bisa menaikkan motivasi anak-anak dalam belajar IPS. Dan tentunya kalau di tempat yang berbeda di luar kelas atau mungkin mengunjungi sarana-sarana pembelajaran seperti pasar, seperti situs-situs ya, karena kita berada di ibu kota Raja Mojopahit, bekas ibu kota Raja Mojopahit, monggo. Dan memang betul Pak Ti, bisa kerjasama dengan mata pelajaran lain, baik serumpun maupun tidak serumpun bisa. Misalnya matematika diajak bisa Pak Ti, kalau memang jenengan datang ke satu situs ya, di situ ada bentuk-bentuk benda yang terkait dengan benda-benda ruang atau benda-benda datar dalam matematika, anak-anak diajak menyelidiki itu bersama guru matematika. Demikian juga dalam penghitungan di pasar, transaksi jual beli juga terkait dengan matematika. Jadi bisa serumpun atau tidak, monggo. Itu tanggapan saya Pak Ti. Mungkin dilanjut dengan programnya Pak Yusuf Pak. Ya. Dan kami bertiga Ya. Pak Yusuf. Terima kasih Pak Ti. Bapak, ini ganti saya untuk menyampaikan program yang saya buat. Jadi program ini dibuat melalui prakarsa perubahan, yaitu dengan judul melatih keterampilan murid dan meningkatkan prestasi murid dalam bidang kesenian dan olahraga melalui program junior Bapak. Jadi junior itu dari kata juara seni dan olahraga. Nah, latar belakang dari saya membuat program ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah kita ikuti atau kemarin saya mengikuti dan mengantar anak-anak untuk kegiatan-kegiatan kesenian dan olahraga itu masih kurang bersaing. Nah, sehingga di situ saya berkeinginan nanti saya membuat program ini bisa terlaksana dengan baik sehingga anak-anak benar-benar nanti bisa menjuarai di bidang seni dan olahraga, sehingga itu saya kasih nama junior seperti itu Bapak. Ya. Jadi latar belakangnya dari kegiatan-kegiatan yang sudah ikuti, anak-anak masih ada beberapa cabang olahraga yang kurang berhasil, dan di bidang kesenian juga kemarin juga anak-anak masih kurang maksimal, sehingga ini nanti perlu sebuah program yang nantinya bisa benar-benar anak-anak bisa maksimal dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Alhamdulillah kalau memang program jenengan ya dengan istilah junior atau singkatannya juara seni dan olahraga. Bagus sekali Pak Yusuf, karena menurut saya memang itu sesuai dengan bidang jenengan sebagai guru mata pelajaran olahraga, dan tentunya juga menggandeng teman-teman guru yang terkait dengan bidang seni ya, dan para pelatih ya ekstrakurikuler seni, jenengan koordinasi yang baik sehingga apa yang jenengan inginkan ini tercapai, ada peningkatan prestasi ya siswa di dalam bidang seni dan olahraga. Monggo Pak Yusuf. Saya lanjutkan Pak. Ya. Ini untuk saya, yang saya usung ini untuk yang komponen profil pelajar Pancasila dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya elemen akhlak pribadi dengan subelemennya merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Adapun prakarsa perubahan yang saya usung mengembangkan lingkungan belajar responsif dalam mengidentifikasi kekuatan diri dan lingkungan sekitar dengan menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, rohani, dan aktivitas sosial ibadah. Nah, ini saya usung dalam kegiatan literasi dan jurnalistik. Nah, di jurnalistiknya ini nanti gambarannya adalah kegiatan ekstrakurikuler anak-anak jurnalistik. Targetnya nanti bisa ada dua, target kecilnya adalah mading sekolah, target keduanya adalah majalah sekolah. Itu yang diharapkan.
Menurut apa kira-kira apakah ini nanti bisa untuk mengembangkan kemampuan anak-anak yang ada? Terima kasih Bu Un. Jadi segala kegiatan di sekolah kita ini memang ujung-ujungnya, targetnya ini adalah peningkatan keterampilan di bidang fisik dan mental. Kalau kita ingat dulu zamannya Presiden Soeharto ini, secara umum ini pendidikan ini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Ini artinya meliputi fisik dan mental. Hanya pesan saya Bu Un, kalau nanti bentuk konkret kegiatannya itu mading, tolong dipilih materi-materi atau kurikulum di dalam pembelajaran jurnalistik itu, dan yang nanti diimplementasikan di mading ini terkait betul dengan pengembangan keterampilan fisik dan mental. Monggo Bu Un, terima kasih. Gitu saja. Ini juga sekedar informasi, saya itu baru tahu tentang anak-anak itu ada yang mengikuti nulis online. Oh iya. Jadi kayak cerpen online itu ada di kelas 1 dan kelas 9 yang kemarin baru lulus itu. Iya. Nah, harapannya nanti kalau anak-anak punya kegiatan yang positif untuk menyalurkan ide-idenya sehingga tidak disalurkan ke hal-hal yang buruk. Harapannya nanti. Oke, terima kasih. Teman cetak Pak Yusuf. Terima kasih Pak Niki untuk gambaran awal. Semoga nanti bisa kami lanjutkan. Ini nanti akan kami diskusikan juga dengan teman-teman dan juga Monggo. kemudian makin insya Allah di PI yang ke-6 nanti kita bahas lagi bersama dengan pengajar kita. Terima kasih sebanyak. Sama-sama. Terima kasih sama-sama, semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Bu Un. Amin. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Ini ngobrol agak biasa-biasa saja, Mas Gani sampean. Mas Aksa agak ke depan. Ini Bu Un pengen ngajak teman. Bu Un pengen ngajak anak-anak ngobrol ini tentang kegiatan ekstrakurikuler, ya kan? Nggih. Ngerasa nggak bahwa selama ini kegiatan ekstrakurikuler khususnya untuk yang ekstrakurikuler yang pilihan, bukan yang wajib. Ketika yang ekstrakurikuler pilihan itu sudah efektif belum sih di sini? Belum kan? Belum. Nah, oke. Mengapa belum? Karena terjadi ketimpangan jumlah, oke kan? Ketimpangan jumlah. Maksudnya begini, ada satu ekstra yang nggak begitu banyak peminatnya, tapi ada satu ekstra yang terus kemudian peminatnya sangat banyak atau membludak. Kan nggak volley ya? KB ikut di volley, gitu kan? KB ikut di volley. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kegiatan ekstra nih, Niki. Nah, menurut saya sebenarnya ekstra itu penting nggak? Penting. Kenapa penting? Ya, karena buat menambah pengalaman. Nah, tujuannya kan di situ kan sebenarnya. Jadi tujuannya itu agar anak-anak menambah pengalaman. Oke, misalnya, Mas Aksa sekarang, sampean sudah ikut di ekstra apa? Silat. Itu sudah sesuai enggak dengan kemampuan sampean? Oke. Dereng patek, belum berarti ya, belum. Oke, belum. Padahal ini sudah 1 tahun, tapi aktif enggak itu kegiatan silatnya aktif? Harusnya aktif, sampean enggak ya kan, sampeannya yang kadang-kadang anaknya itu yang belum. Nah itu, nah ini ngomong-ngomong tentang ekstra itu sebenarnya Bu Un menawarkan satu ekstra lagi. Ekstra apa? Ekstranya adalah ekstra jurnalistik. Jadi pengembangan literasi dan ekstra jurnalistik. Anak-anak ya masih kan nggak di situ, di sudut baca itu kan ada majalah yang Bu Un bawa. Lah itu hasil karyanya anak-anak. Jadi majalah itu tulisannya anak-anak, tapi muridnya yang di SMA, tingkatan SMA. Kira-kira kalau anak-anak SMP bisa nggak ya buat majalah seperti itu? Bisa. Nah, bisa kalau berusaha, ya kan. Intinya itu sebenarnya sini semuanya bisa gitu. Nah, Bu Un itu sebenarnya pengen kita itu nambah satu ekstra lagi, di mana itu nanti bisa menambah itu berlatih. Nah, anak-anak ini kan keponya kan tingkat tinggi kan ya. Sedangkan mengorek-ngorek informasi. Gitu. Kenapa tidak difasilitasi dengan baik? Bahwa untuk mendapatkan informasi itu sama harus punya kemampuan itu. Nah ini kan enggak. Kenapa enggak nulis? Apakah karena enggak bisa? Enggak. Kenapa? Enggak sempat. Kurang bisa. Kurang bisa. Lah ya kurang bisanya karena apa?
malu kayaknya ya. Di sini didisikno, nggih. Di sini didisikno itu. Nggih, Pun. Nah, Pun, kalau seandainya mau nambah ekstra lagi, ekstra apa yang perlu ada di sekolah kita menurut sampean? Musik. Oke. Musik ternyata ya. Iya, musik itu apa? Alat musik maksudnya, main alat musik ya. Iya. Dulu itu pernah ada drum band. Musik sejenis drum band atau yang musik untuk itu? Bukan drum band ya? Bukan, band ya. Oh, band. Apalagi kira-kira yang perlu ada? Badminton. Oh, oke. Basket. Badminton. Oke, terus ada lagi? Apa aja? Coba Bu nampung aja mumpung iki. Tenis meja ngaten niku ya. Oh iya, tenis meja, catur ya. Oke. Ada lagi? Apa nih? Sudah. Olahraga semua ya. Nah, karena ngomongnya sama laki-laki, jadi bahasanya olahraga. Pembatik. Membatik. Iya. Bikin batik. Oke. Kalau coba saya tulis dulu ya. Nanti saya coba itu. Oke. Memang kalau menurut sampean, nah ekstrakurikuler ini ya ekstrakurikuler itu idealnya ya. Satu ekstra itu isinya berapa orang menurut sampean? 10 sampai 15. 10 sampai 15. Karena kalau kebanyakan yo gak efektif sak pancen. Nggih, betul. 10 sampai 15. Oke. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semangat naik di kelas 8. Jadikan pembelajaran yang kemarin di kelas 7 ini menjadi pengalaman-pengalaman buruk yang pernah dialami di kelas 7 jangan sampai terjadi di kelas 8. Jadikan apa yang sudah jadi di kelas 7 ini benar-benar jadi pembelajaran untuk menjadikan sampean menjadi yang terbaik. Kalau kemarin katanya mbak-mbak yang di kelas 9 itu ya ketika perpisahan kan ini untuk mendapatkan angka 10 itu tidak harus selalu 5 ditambah 5 ya. 10 itu berapa? Bisa 6 ditambah 4 ya kan? Bisa 2 dikalikan 5, bahkan bisa dari 15 dikurangi 5 atau mungkin bisa dari 100 dibagi 10 gitu kan ya kan. Nah itu jadi jadilah 10 versi terbaik kalian gitu ya. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sebentar ya. Ini Bun pengen ngajak diskusi anak-anak nih. Ngomong-ngomong, menurut anak-anak nih, menurut kan nanti semuanya boleh bersuara seperti biasanya saja. Hanya saja kita gunakan bahasa Indonesia ya. Biasanya kalau kita ngobrol kan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Nah, sekarang ngobrolnya pakai bahasa Indonesia saja. Oke, Bun. Nah, ini Bun pengen tahu nih, menurut anak-anak selama ini kegiatan ekstra itu apakah sudah berjalan efektif? Khususnya yang dimaksud Bun di sini adalah yang ekstra pilihan. Nah, bukan yang ekstra wajib, yang ekstra pilihan. Menurut anak-anak sudah berjalan efektifkah? Sudah. Oke, berarti sudah sesuai. Oke, kalau di perempuan kayaknya banyak yang sudah ikut ya. Oke. Nah, apakah kegiatan ekstra yang sekarang sampean ikuti itu sudah sesuai dengan keinginan sampean, sudah benar-benar bisa mengembangkan bakatnya sampean? Ada yang belum, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, coba Bun ambil sampel satu-satu deh dari yang belum. Yang belumnya mbaknya ikutnya di ekstra apa? Silat. Oke. Kenapa belum sesuai? Saman pengennya ekstra apa? Ya sesuai tapi asli kayak terus dulu. Yang apa? Pengen melok asli. Pengen melok asli. Tapi mboten kantuk. Maksudnya menurut sampean berarti yang kegiatan di sekolah saja ini kurang. Oke. Pada apa? Jarang pakai apa? Karena durasinya ya, Oke. Terus yang lain ada yang merasa belum sesuai dari ekstra apa?
berarti ini sudah merasa sesuai. Nggih, di ekstra apa? Di Banjari. Terus sudah sesuai? Sudah ada perubahan? Ada perubahan keterampilan yang sampean peroleh? Ada. Oke, pun. Nah, ini diakui atau tidak? Kalau sampean ini alhamdulillah berarti sampean kebanyakan di sini sudah merasa bahwa ekstra ini sudah sesuai kan. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata bahwa ada di sekitar kita teman-teman kita yang belum menggunakan ekstra itu secara optimal. Iya apa enggak? Nah, menurut anak-anak kenapa ekstra itu tidak berjalan optimal, tidak berjalan maksimal? Kayak aslinya nggak pengen masuk ke SMK. Itu tapi karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Oke. Lah, kalau seandainya menurut anak-anak kalau dari jumlah sudah sesuai nggak jumlahnya? Pengaruh nggak sih jumlah? Maksudnya kan ini kayak terjadi ketimpangan kan? Misalnya yang ikut voli sekian banyak, tapi sing elok karawitan gak ono, sing melok Banjari mau sakmono, kan ngaten ya. Menurut anak-anak berarti kira-kira yang paling ideal itu satu ekstra itu isinya berapa? 20 ya? Makanya maksimal 20 ya? Lebih dari itu kayaknya sudah itu. Di PMR berapa orang di PMR? Itu sudah kelas 7 dan 8 kan. Tapi kan kalau harusnya kegiatan harian kita itu kan hanya kelas 7 saja atau kelas 8 saja kan ya. Nah itu. Oh iya ini nih menurut anak-anak kelas 7 saja, kelas 8 saja ini efektif enggak atau harusnya barengan kelas 7 dan kelas 8? PMR sih barengan. Oh loh PMR barengan? Kok bisa? Katanya Pak Udin biar nggak bolak-balik gitu. Oh, lah terus akhirnya waktunya pramuka bagaimana? Loh. Oh, ekstranya di hari Jumatnya. Oke. Ada yang barengan lagi PKLH? PKLH barengan enggak? Mana PKLH? Barengan enggak ekstranya? Boten. Menurut sampean itu efektif enggak? Enakan kelas 7 saja atau langsung dicampur kelas 7 dan kelas 8? Kepiye? Hah? Enak kelas 7 tok. Kelas 7 tok berarti sudah sesuai nih ya. Kelas 7 tok, kelas 8 tok gitu. Enggak pengen dicampur ya. Kalau PMR lebih seneng dicampur. Oke. Bon, jumlahnya berapa kalau kelas 7 tok yang PKLH? Kira-kira paling banyak yang pernah sampean ingat sampai berapa? Sekitar 18. Berarti sudah sesuai harusnya ya, nggak terlalu itu ya. Cuman kadang-kadang gendernya ini yang belum menyebar ya. Masih hanya perempuan toh. Ada laki-laki, alhamdulillah ada. Oh, sinten. 7A, Afan Zidan. Oh. Ya, padahal sebenarnya kayak PMR ini ya. PMR itu harusnya ada laki-laki, ya kan? Karena sinten? Mas Dadi itu. Oh ya, harusnya memang ada laki-laki karena kan butuh untuk angkat-angkat. Itu bahkan betul kan Pak Udin sendiri kan juga laki-laki kan ya. Nah, itu. Nggih memang, tapi memang terkadang dulu kendalanya itu kayaknya nganggapnya bahwa kayak PKLH, PMR itu ekstrakurikulernya perempuan. Nah, kalau seandainya pengen nambah ekstrakurikuler apa yang pengen ditambahkan? Sudah ada tari. Nambah. Loh, tari sudah ada, maksudnya nambah jenis ekstra. Nah, apa kira-kira yang perlu ditambahkan? Oh, drum band. Okay. Drum band itu dulu pernah ada. Drum band itu pernah ada sih sebenarnya. Oke. Terus. Apa ya? Ini kalau misal kalau Bun pengen mengadakan kegiatan kayak jurnalistik, nah, masih ingat nggak yang di sudut baca situ kan ada majalah, ya. Terus ini anak-anak tahu kan kita itu paling ada beberapa mading yang kosong kan, yang di sini di depannya kantor, terus di depannya ruang UKSBK itu ya, itu kan juga ada mading, itu kan nganggur. Kalau pernah tahu mading nggak sih? Pernah. Majalah dinding. Jadi di situ berisi tempelan ya hasil karya anak-anak, puisi, bisa cerpen dan sebagainya. Itu kira-kira bisa nggak ya anak-anak diajak seperti itu? Oke. Padahal sebenarnya itu bagus untuk melatih kemampuan menulis, untuk melatih kemampuan mengemukakan pendapat kan itu. Menurut anak-anak bisa nggak anak-anak di sini diajak seperti itu? Bisa ya. Bisa. Apalagi kan OSIS kan belum ada kegiatan jelas nih ya, itu kan bisa di cover oleh OSIS juga. Oke, terima kasih.
Oke. Untuk keseimbangan nih, keseimbangan antara kegiatan jasmani dan kegiatan aktivitas sosial ibadah kita. Sosial ibadah kita. Apakah menurut sampean di sini sudah sesuai atau perlu ada tambahan lagi? Sudah ya? Oke. Oke, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.